Bencana banjir dan tanah longsor di Jawa Tengah telah memakan korban yang tidak sedikit. Setidaknya 47 orang tewas, 15 hilang dan 14 luka-luka. Ditambah kerugian ekonomi yang mencapai miliaran rupiah. Seperti sering terjadi dalam berbagai bencana serupa, masalah klasik tetap muncul. Mitigasi bencana yang buruk menyebabkan banyaknya korban. Banjir dan tanah longsor yang kali ini melanda 15 kota dan kabupaten se-Jawa Tengah bukan jenis bencana yang tak terduga. Beratnya medan dan susahnya akses menuju lokasi tanah longsor membuat alat berat pencari korban tidak berfungsi. 2 hari sebelum bencana, BNPB serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah menghimbau masyarakat agar waspada mengingat intensitas hujan sangat tinggi di akhir bulan Juni ini. Namun peringatan dini itu kurang diantisipasi pemerintah daerah dan masyarakat di daerah rawan longsor. Daerah rawan bencana tanah longsor dan banjir di Jawa Tengah sesungguhnya telah dipetakan. Purworejo, Kebumen, dan Banjarnegara merupakan daerah rawan longsor. Di antara 918 lokasi rawan longsor di seluruh Indonesia, Jawa Tengah merupakan daerah dengan titik lokasi rawan longsor yang paling banyak, yakni 327 lokasi. Disusul Jawa Barat dengan 276 lokasi dan Sumatera Barat dengan 100 lokasi. Dengan pemahaman atas tanda-tanda alam itu, pemerintah harusnya lebih siaga. Diperlukan mitigasi bencana menyeluruh untuk masyarakat di lokasi rawan longsor. Penataan ruang berbasis peta rawan longsor juga harus lebih cermat dan dilanjutkan dengan persiapan bila bencana benar-benar terjadi. Pemirsa, apa upaya pemerintah untuk mengurangi resiko bencana? Apakah sudah ada pembangunan fisik maupun penyadaran serta peningkatan kemampuan warga untuk menghadapi ancaman bencana? Untuk membahasnya telah hadir di studio Berita 1 peneliti kebencanaan dari Universitas Indonesia, Bapak Rizalwan Lubis. Selamat pagi, Pak Rizalwan. Selamat pagi, Mbak Rara. Ya, dan kami juga telah terhubung melalui saluran telepon dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Bapak Sutopo Purwonugroho. Pak Sutopo, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Ya, Pak Sutopo, ini perkembangan mengenai evakuasi korban akibat tanah longsor, bencana tanah longsor, ini sejauh mana, Pak? Khusus untuk di Jawa Tengah yang kemarin menimpa banjir dan longsor menimpa 16 kabupaten kota. Sampai saat ini pencarian korban khususnya yang hilang di Kebumen dan Purworejo masih terus dilakukan. Ya. Di Purworejo 33 orang meninggal, kemudian 6 hilang, sedangkan di Kebumen 3 orang meninggal, 3 masih dalam pencarian. Sementara yang lain sudah ditemukan dan pengungsi sudah kembali, kecuali yang di Purworejo dan Kebumen masih ada beberapa pengungsian. Di Purworejo ada sekitar 200 jiwa yang melakukan pengungsian dan tentu saja kita penuhi semua kebutuhan dasarnya. Dan sebagian besar masyarakat kembali ke rumah masing-masing, membersihkan lingkungan dan lainnya. Pak Sutopo, ini ada pengungsi yang sudah diperbolehkan kembali ke rumahnya masing-masing. Apakah kemudian daerah tempat tinggal mereka sudah bisa dinyatakan kemudian tidak lagi rawan bencana tanah longsor? Kalau peta rawan itu kan sifatnya relatif tetap. Selama tidak ada mitigasi di dalamnya masih relatif tetap. Sehingga untuk sementara mereka boleh kembali dan apakah nanti menjadi bencana atau tidak sangat tergantung dari pemicunya, oleh karena salah satunya hujan dan lainnya. Jadi mereka yang terutama masyarakat yang menderita karena banjir sudah kembali ke rumah karena sebelumnya terendam. Mereka saat ini masih membersihkan lingkungannya. Kemudian untuk di Purworejo, Kebumen dan Banjarnegara, rumah yang hancur, rusak dan juga terancam nantinya akan direlokasi. Tentu dalam hal ini perlu dialog dengan masyarakat karena belum semuanya bersedia direlokasi. Sehingga dicarikan lokasi yang lebih aman untuk program relokasi nanti. Baik, Pak Sutopo, daerah mana saja kemudian yang saat ini menurut BNPB masih berpotensi rawan bencana? Sangat luas, Mbak. Karena kalau kita melihat daerah rawan longsor sebagai misal. Terkait kemudian yang kemarin terdampak bencana banjir dan juga tanah longsor ada di 16 kabupaten kota. Dari 16 kabupaten kota ini, daerah mana saja kemudian yang masih berpotensi rawan bencana? Semuanya ya. 16 itu juga termasuk di dalamnya rawan bencana karena memang berdasarkan peta rawan bencana memang berada di zona oranye sampai zona merah yang merupakan daerah rawan sedang maupun rawan tinggi. Dan ya cukup luas, Mbak. Kalau kita melihat ya 274 kabupaten kota itu berada di dalam zona longsor sedang maupun longsor ringan.
Oke, ini jumlah korban sampai saat ini Pak, data terbaru dari BNPB seperti apa? Untuk Jawa Tengah 45 orang meninggal, 9 masih hilang. Kemudian untuk di Sulawesi Utara 4 meninggal, 1 hilang. Dan lainnya ada beberapa data naik turun, artinya pendataan masih terus dilakukan. Baik, Pak Sutopo, kita kembali dulu ke studio bersama Pak Risawan. Pak Risawan, mungkin ada tanggapannya mengenai kemudian bencana yang terjadi di Jawa Tengah ini khususnya, dan mitigasinya seperti apa? Ya, saya kira sebelum bicara mitigasi, ya kita harus bicara dulu kesiapsiagaan sebetulnya. Jadi mitigasi itu hal yang lanjutan dari preparedness. Preparedness ini sebetulnya tadi kalau saya menanggapi Pak Sutopo, itu menyebutkan ada kata menghimbau. Saya kira apakah menghimbau cukup? Karena kalau menurut amanat undang-undang, ya masyarakat itu hanya berpartisipasi. Jadi dalam kerangka undang-undang, masyarakat itu adalah memang pihak yang harus dilindungi. Ya, jadi menghimbau saja tidak cukup tentunya. Ya, artinya mitigasi itu hal yang memang harus berhubungan langsung dengan masyarakat. Ya, artinya apakah mitigasinya struktural, misalnya membangunkan penahan longsor, ya, atau mengingatkan masyarakat agar jangan tinggal di tempat yang berbahaya, gitu. Tapi itu menghimbau tadi itu kata-kata yang tidak cukup menurut saya. Oke, Pak Sutopo, silakan tanggapannya. Ya, mitigasi sudah banyak dilakukan, baik yang struktural maupun non-struktural, meskipun belum semuanya menjangkau seluruh wilayah Indonesia yang rawan bencana. Jadi khusus untuk longsor, dalam arti konsep kesiapsiagaan tadi menyuruh pemetaan sudah dilakukan. Kalau pemetaan seluruh Indonesia sudah dilakukan untuk skala 1 banding 250.000. Yang kemudian di beberapa tempat didetilkan menjadi 1 banding 50.000, bahkan ada yang 25.000 dan sebagainya. Bahkan peta rawan longsor itu berdasar untuk prediksi tiap bulan selalu disediakan oleh Badan Geologi. Ya, Pak Sutopo, terkait untuk bencana di Jawa Tengah sendiri tadi dikatakan oleh Pak Risawan, ini apakah kemudian menghimbau saja sudah cukup atau bagaimana, ada usaha dari BNPB ataupun pemerintah daerah setempat? Tadi saya sampaikan, jadi dalam kerangka yang namanya kesiapsiagaan atau mitigasi yang lebih kecilnya, itu banyak upaya-upaya yang dilakukan di sana. Memang kita pengennya melindungi upaya-upaya mitigasi yang struktural dan non-struktural. Dan itu pemerintah juga sudah banyak melakukan, tetapi belum mengcover seluruhnya. Jadi, Pak Topo, mohon maaf Pak Topo, saya sebetulnya juga melihat data yang BNPB sajikan, ya. Jadi saya dapat data dari BNPB, itu angka longsor dari tahun 2005 sampai sekarang itu eskalasinya cukup tinggi, Pak. Ya, jadi meningkat terus. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan, kalau memang kesiapsiagaan dan mitigasinya meningkat, harusnya angka korban relatif bisa turun karena ancamannya tidak akan bisa kita hilangkan. Indonesia memang topografinya tinggi dan curah hujan cukup tinggi. Nah, ini bagaimana menjelaskannya, Pak? Bagaimana angka korban itu relatif tidak berkurang sama sekali, bahkan relatif juga tinggi sama seperti kita kejadiannya, angka kejadiannya. Bagaimana menjelaskannya? Iya, betul. Jadi selalu saya katakan juga, longsor itu menjadi bom waktu, dan faktor penyebabnya itu beraneka macam, artinya kombinasi antara faktor alam dan faktor ulah manusia. Karena masyarakat yang tinggal di daerah tersebut 40,9 juta jiwa, mengapa mereka tetap tinggal di situ? Ya karena ada beberapa faktor kemiskinan, masih rendahnya kesadaran masyarakat, infrastruktur masih sangat terbatas, degradasi lingkungan, kerusakan lingkungan atau daya dukung dan daya tampung lingkungan sudah terlampaui, dan faktor alamnya ya curah hujan meningkat. Jadi kombinasi semuanya itu. Tentu dalam hal ini ketika kita membicarakan wilayah yang rawan, mengapa mereka tetap tinggal di lereng-lereng perbukitan, bahkan di tebing-tebing yang sangat terjal. Ya setelah kita analisis lebih lanjut, faktor kemiskinan lah, kemudian faktor tata ruang. Nah, makanya kita selalu menyampaikan kuncinya sebenarnya yang paling dominan adalah penataan ruang. Baik, Pak Sutopo. Dalam hal ini, ya. Sebelum kemudian kejadian bencana di Jawa Tengah ini terjadi, ini kan 2 hari sebelum kejadian ada kemudian peringatan dari BMKG sendiri mengenai cuaca yang buruk, potensi hujan lebat dari tanggal 20 hingga dari tanggal 20 hingga 22 Juni 2016 seperti itu. Apakah kemudian dari data seperti itu bagaimana kemudian sebetulnya diolah oleh BNPB ataupun pemerintah daerah untuk dalam rangka mitigasi bencana agar kemudian tidak jatuh korban lebih banyak seperti itu? Ya, jadi kalau
kita menyampaikan ada tingkatan-tingkatannya, Mbak, untuk melakukan penanganan tersebut. Setelah kita memperoleh informasi peringatan dini dari BMKG, BNPB menginstruksikan kepada BPBD seluruh Indonesia, baik provinsi maupun kabupaten kota, agar meningkatkan kesiapsiagaannya. Tim reaksi cepat agar bisa dimobilisasi kurang dari 24 jam. Logistik peralatan disiapkan. Kemudian tak kalah penting adalah menyampaikan kepada masyarakat. Tugas itulah sebenarnya kalau menurut Undang-Undang 2004, tugas itu ada di pemerintah daerah. Nah, kemudian ketika terjadi, maka bagaimana melakukan penanganan darurat. Dalam arti kecepatan pencarian dan penyelamatan korban, pemenuhan kebutuhan dasar bagi para pengungsi dan lainnya. Pak Sutopo, untuk bencana di Jawa kemudian Tengah. untuk mitigasi, sebentar, saya dari tadi menjelaskan selalu dipotong, akhirnya tidak komprehensif. Ya, silakan Pak Sutopo. Iya, jadi kalau kita bicara pra bencana yang sifatnya antisipasi, sangat kompleks. Karena ini menyangkut masalah penataan ruang. Portofolio tersebut ada di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria Tata Ruang, Kepala BPN, dan lainnya. Selama itu tidak dilakukan tata ruang berbasis peta rawan bencana dan implementasi di lapangan, maka korban akan terus berjatuhan. Iya. Artinya harus ada koordinasi dari semua stakeholder seperti itu ya Pak Sutopo? Iya, betul. Dan yang tak kalah penting adalah actionnya, adalah implementasi di lapangan. Karena yang namanya peta rawan longsor itu sudah cukup lama. Kemudian faktor-faktor penyebabnya dan apa solusinya itu sudah diketahui bersama. Baik, tetapi dalam hal ini kendala di lapangan adalah terlemahnya dalam implementasi. Nah, Pak Sutopo berbicara mengenai kendala untuk evakuasi di korban longsor di Jawa Tengah sendiri. Apa kemudian hambatan paling utama dalam proses evakuasi? Kalau sekarang tinggal 6 orang hilang ya di Purworejo. Kendalanya sebenarnya adalah yang kemarin terjadi adalah terlalu banyaknya masyarakat yang menonton. Jadi di desa Karangrejo dan Donurati, pihak Polri juga mengerahkan anjing pelacak, tetapi tidak bisa berfungsi karena penuhnya masyarakat yang menonton di wilayah tersebut. Sementara itu untuk pengerahan alat berat, personil yang melakukan pencarian mencukupi. Baik, ini proses evakuasi ataupun pencarian tadi dinyatakan masih ada 6 warga yang hilang. Ini akan dilakukan sampai kapan Pak Sutopo? Sesuai dengan standar yang ada, operasi SAR atau pencarian dan penyelamatan korban itu berlangsung 7 hari, sehingga kita harapkan sebelum 24 Juni sudah ditemukan. Namun demikian kalau belum ketemu, kita akan berkonsultasi dengan pihak keluarga. Apakah dilanjutkan atau tidak, nanti kita bicarakan bersama. Oke, baik, kita kembali ke studio Pak Risawan. Ini agar kemudian menekan jumlah korban agar tidak jatuh korban jiwa yang lebih banyak. Tadi dikatakan ini kan memang sudah ada peta rawan longsor seperti itu, tapi dari BMKG juga kemudian sudah ada peringatan dini. Ini ke depannya untuk membaca data-data seperti ini agar kita bisa bertindak untuk mengantisipasi bagaimana? Jadi gini, ada yang kurang lengkap kalau kita bicara peta kerawanan. Kerawanan itu ancaman. Jadi ada 3 aspek dalam kebencanaan. Kerawanannya, ancamannya, kedua kerentanannya, ketiga kapasitasnya. Jadi tadi yang ingin saya jelaskan sebetulnya ketika kita bicara mitigasi, kita hanya bicara kerentanan. Tapi ancamannya memang dipetakan dengan baik, tapi apakah kerentanannya dibicarakan, dibahas? Berapa jumlah warga yang ada di lereng itu dan kira-kira kerentanan fisiknya? Ya, apakah memang sudah dipasang rewarning system yang tepat di sekitar pemukiman warga gitu. Nah, saya juga setuju tadi dengan Pak Sutopo menyampaikan bahwa ini ada situasi di mana sejumlah warga itu push to be live in marginal land. Jadi mereka terpaksa tinggal di tempat yang memang beresiko. Tapi artinya bukan berarti kemudian pemerintah daerah bisa melepaskan, berlepas tangan begitu. Dan hal lain juga tadi yang saya setuju sebetulnya adalah koordinasi. Cuma ini memang hal yang sulit di Republik ini, ya. Apalagi di tingkat daerah ketika kapasitas birokrasi itu tidak selengkap di pemerintah pusat. Mungkin kalau Pak Sutopo bicara dengan kementerian lain, dengan agraria misalnya, dengan BPN dan seterusnya, itu mungkin relatif lebih mudah. Tapi di daerah tentunya akan lebih sulit. Gitu. Jadi ini PR besar juga untuk kita ke depan. Baik, Pak Risawan dan juga Pak Sutopo, kita harus tahan dulu perbincangan. Kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.